Selamat malam teman-teman yang akan bergabung Bible Study kita malam ini. Kita akan membahas Kitab Korintus. Sebelum kita mulai, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan, kalau Engkau sudah menyertai kami di sepanjang hari ini hingga malam ini Tuhan Yesus, kami tahu kami ada semua karena anugerah-Mu yang begitu besar dan melimpah buat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, ampuni kami, keterbatasan kami dari perkataan, pikiran, perbuatan kami, ampuni kami Tuhan. Biar hidup kami dari hari ke hari boleh selalu dalam perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kalau sebentar kami akan kembali belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas semangat yang selalu baru buat kami, kemampuan, kekuatan untuk kami rindu belajar firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong terangi mata hati kami, berikan kami terus roh pengertian, roh kerinduan, semangat yang baru untuk terus kami belajar firman-Mu. Dan firman-Mu itu boleh berbuah-buah dalam hidup kami, dan orang lain boleh menikmati buah-buah firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau saja yang menolong, Engkau saja yang mengurapi Tuhan. Berikan selalu hikmat yang baru Tuhan. Biar apa yang diperkatakan oleh hamba-Mu itu semua daripada-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang akan bergabung dalam Zoom online kami. Tuhan tolong sahatikan kami, biar kami tetap fokus Tuhan belajar firman-Mu. Oh biar firman-Mu itu terus Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus ada dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Orang-orang atau teman-teman kami yang lain akan melihat melalui channel YouTube. Engkau juga berkati mereka semua Tuhan, seperti Engkau memberkati kami. Kami bersyukur saat malam hari ini kami mulai Bible study kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam teman-teman semua yang akan bergabung. Kita akan membahas 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Saya akan bacakan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan, Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Puji Tuhan, selamat malam. Kembali kita belajar firman Tuhan. Kita masih di pembahasan pasal 5 ayat 1 sampai 6 ayat 20.
malam ini bagian terakhir dari sub bab B. Minggu depan sudah masuk ke pasal 7. Pasal 7 sampai pasal 16 itu merupakan jawaban Paulus terhadap pertanyaan jemaat Korintus. Q&A dari jemaat Korintus dijawab oleh Paulus. Itu mulai pasal 7. Pasal 1 sampai 6 itu respon Paulus terhadap laporan yang sampai ke telinganya. Kita sudah bahas di awal, keluarga Chloe menyampaikan permasalahan yang terjadi di kota Korintus, di gereja Korintus, diterima oleh Paulus, ditulislah nasihat teguran yang sudah kita belajar pasal 1 sampai pasal 6. Malam hari ini kita selesaikan respon Paulus terhadap berita yang ia dengar tentang masalah-masalah yang terjadi di kota Korintus. Sedangkan minggu depan, Selasa depan, itu sudah kasus yang jauh berbeda. Saat kita punya batasan ini, tentu kita akan lebih mudah mendalami detail demi detail dari bedah buku 1 Korintus. Kembali diingatkan, di bagian kita ini, pasal 5 ayat 1 sampai 6 ayat 20, diberi judul oleh buku ini adalah kejatuhan moral jemaat, kerusakan moral jemaat, dan saling menuntut di pengadilan rakyat merupakan bukti dari krisis otoritas pemimpin di gereja Korintus dan bukti dari krisis kuasa Injil di dalam gereja Korintus. Mereka kekurangan otoritas pemimpin, mereka kekurangan kuasa Injil. Dalam pembacaan kita malam hari ini, dikatakan bahwa ada jemaat yang tetap pergi main PSK, tentu berbeda konteks dengan PSK zaman sekarang, tapi intinya sama, bermain pelacur. Kita menyebut PSK supaya lebih etis, tapi intinya sama, bermain seks dengan wanita bayaran. Ada jemaat yang seperti ini, namun mereka berpikir tidak ada masalah dengan itu, dan para pimpinan pun merasa tidak perlu ribut-ribut, semua baik-baik saja. Kembali ditegaskan bahwa ini merupakan bukti dari tidak bekerjanya kuasa Injil dalam gereja ini. Karena itu dalam surat ini, Paulus merasa perlu dibikin heboh. Tentu dalam artian positif, yaitu tidak bisa didiamkan. Harus ada koreksi, harus ada pendisiplinan. Kita sudah belajar bagian-bagian ini. Sejauh kita belajar, menurut saya setidaknya ada dua hal. Setidaknya ada dua hal yang menghalangi anugerah Injil bekerja di tengah jemaat. Pertama adalah kebanggaan lebay mereka terhadap filsafat Yunani. Sekali lagi, kebanggaan berlebihan mereka terhadap filsafat Yunani.
begitu bangga sehingga Injil, salib kurang dibanggakan. Itu menyebabkan krisis kekuatan Injil. Karena itulah, kalau mau Injil bekerja dalam persekutuan kita, dalam gereja kita, dalam keluarga kita, sekali lagi, kalau kita sungguh rindu kuasa Injil bekerja leluasa, bekerja dengan semestinya dalam persekutuan gereja keluarga kita, maka di poin pertama, kita perlu amat bangga terhadap Injil. Itu sejauh kita belajar. Menurut saya ada dua hal yang menghalangi Injil bekerja semestinya dalam gereja Korintus. Kebanggaan lebay mereka terhadap filsafat Yunani. Kedua adalah pemahaman yang keliru terhadap doktrin-doktrin yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Mereka tafsirnya salah. Mereka mengartikannya keliru. Karena itu, kalau mau Injil menyatakan kekuasaannya, daya kerjanya mau begitu nyata di hidup kita, keluarga, gereja, persekutuan kita, maka kita perlu punya penafsiran yang benar terhadap Injil. Penafsiran yang dapat dipercaya, yang dapat diandalkan dari para teolog yang dapat mempertanggungjawabkan pengajaran dan hidupnya. Dari mereka, dari bapak-bapak gereja, pimpinan gereja masa lalu, dari abad mula-mula. Kita sudah bahas itu di teologi sistematik. Dari mereka, kita dapati penafsiran yang terpercaya, yang kredibel. Saat kita punya pemahaman yang benar terhadap Injil, maka kuasa Injil akan bekerja di hidup kita. Malam hari ini, di bagian kita ini, kita belajar salah mengerti yang jemaat Korintus alami berkaitan dengan kemerdekaan di dalam Kristus. Kemerdekaan yang Kristus anugerahkan bagi gereja. Kita lihat dulu fotonya. Dari Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itulah berdiri teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi bagian kita ini, mudahnya adalah jemaat Korintus salah mengerti ayat ini. Biar kita bisa punya bayangan sebelum masuk ke pendahuluan dan bahasan ayat per ayat. Ada prinsipnya adalah jemaat Korintus salah mengerti ayat ini, dan di bagian kita ini Paulus mengoreksi pemahaman salah mereka terhadap kemerdekaan yang Kristus anugerahkan. Puji Tuhan, kita masuk ke pendahuluan dari pasal 6 ayat 12 sampai 20. Kita lihat dalam bahasa Inggris, everything is permissible for me. Itu diulang 2 kali. Dikasih tanda kutip. Itu berarti dalam jemaat Korintus, inilah slogan mereka. Segala sesuatu halal bagiku. Kita baca ayatnya dalam versi lain. Ini versi terjemah sederhana
Indonesia. Nah, apabila ada yang berkata, kita pengikut Kristus diperbolehkan berbuat apa saja. Saya akan menjawab, ada benarnya, tapi ingat bahwa tidak semua hal berguna. Itu poin pertama untuk menjawab slogan Jemaat Korintus ini. Sekali lagi, slogan ini, pemahaman mereka terhadap slogan ini, itu sebenarnya dari pengajaran doktrin Paulus. Apa yang Paulus beritakan, mereka salah mengerti. Maka Paulus bilang, ada benarnya memang. Tapi ingat, pertama, tidak semua hal berguna atau bermanfaat. Kedua, jangan sampai kebebasan, kemerdekaan menjadi alat iblis untuk menguasai diri kita. Jadi kita dapat dua hal dari pembelajaran 1 Korintus 6 ayat 12 dari dua versi bahasa Indonesia. Sekali lagi, kita amat sangat terbantu di zaman teknologi ini. Dengan dua terjemahan saja, kita sudah mengerti lebih luas apa yang dimaksud oleh 1 Korintus 6 ayat 12. Namun sekali lagi, tidak cukup satu atau dua perbandingan. Kita perlu dalami lagi. Puji Tuhan. Itulah perlunya pendalaman. Alkitab, baca buku-buku yang terpercaya. Sedangkan dari versi Alkitab mudah dibaca, AMD, ditafsirkan, diterjemahkan seperti ini. Aku diizinkan untuk melakukan segala sesuatu. Katamu, kata Paulus, ini tulisan Paulus, katamu berarti mu-nya ini jemaat Korintus. Jawabanku, kata Paulus, untuk ini adalah bahwa tidak semuanya berguna bagi kita. Ini udah masuk tafsiran kan? Ini masuk tafsiran. Kita itu menunjuk siapa? Paulus dengan jemaat atau jemaat secara keseluruhan? Kita perlu perdalam lagi. Sekali lagi, inilah pentingnya dan pentingnya belajar dan belajar kebenaran firman Tuhan. Selidiki dari buku-buku tafsir dari teolog-teolog yang kredibel. Bahkan jika hal ini benar bahwa aku diizinkan untuk melakukan segala sesuatu, aku tidak akan membiarkan apapun menguasai aku seperti seorang hamba. Kita sudah mulai bisa melihat sedikit bahwa kemerdekaan Kristus itu justru menjadi tuan atas mereka. Bukannya Kristus yang menjadi tuan, menjadi sesembahan idola, tetapi yang diutamakan adalah kemerdekaan, kebebasan yang diwujudkan dengan slogan, bagiku segala sesuatu halal. Aku diizinkan untuk melakukan segala sesuatu. Kita pengikut Kristus diperbolehkan berbuat apa saja. Itu slogan mereka. Mungkin sering diucapkan dalam khotbah-khotbah di ibadah-ibadah mereka. Sebuah slogan yang menuntun mereka kepada seksual immorality, kebobrokan,
kebobrokan mental atau moral secara seksual. Porneia, kita dapat di kata pornografi. Dalam konteks kita malam hari ini, porneia itu menunjuk pada hubungan seks dengan PSK. Itu kata pertama yang menonjol di pembacaan kita malam hari ini. Kata kedua adalah tubuh. Dua kata ini banyak digunakan Rasul Paulus dalam bagian pembacaan kita malam hari ini. Karena memang tentang dua hal inilah pemahaman jemaat salah atau keliru. Mereka salah memahami tubuh mereka dan salah memahami percabulan. Kembali dan kembali kita diingatkan bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang limpah karunia rohani. Dalam ibadah mereka itu limpah karunia rohani. Ada yang berkata-kata hikmat, berkata-kata pengetahuan, nubuat, berbahasa roh, bahkan ada kesembuhan dalam ibadah mereka. Ini membawa mereka kepada kondisi mereka merasa sudah naik level begitu tinggi, sehingga mereka berada di alam roh. Saat mereka berada di alam roh, mereka melihat tubuh mereka itu sudah terpisah dari roh mereka. Karena itulah, apapun yang terjadi atas tubuh mereka tidak mempengaruhi jiwa atau roh mereka. Sekali lagi, karena mereka begitu limpah karunia rohani dalam ibadah mereka. Mereka sampai tahap di mana mereka berpisah dengan tubuh mereka. Mereka melihat tubuh ini hanyalah sesuatu wadah yang akan nanti hancur bersama dunia. Sedangkan mereka akan masuk surga dengan roh mereka ini. Saat mereka memisahkan antara roh dan tubuh, mereka menganggap apapun yang diperlakukan terhadap tubuh, apapun yang dilakukan oleh tubuh, nggak ngaruh kepada kerohanian mereka, nggak ngaruh kepada keselamatan jiwa mereka. Karena itulah mereka memakai tubuh mereka bermain pelacur. Dan mereka nggak merasa ada masalah. Kita belajar supaya kita bisa lebih dan lebih lagi memahami bagian ini. Puji Tuhan. Kemarin kami sempat diskusi tentang betapa bermanfaatnya aplikasi atau penerapan. Karena itu saya coba menambahkan, memberi lebih banyak aplikasi supaya tentu harapannya lebih terasa manfaatnya pembelajaran kita di bedah buku ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita mau melihat aplikasi pertama malam hari ini adalah sabarnya Paulus terhadap perilaku yang bagi kita di luar kewajaran.
apalagi tentu di zaman kita ini ya, saat kita melihat ada jemaat, apalagi pelayan, tetapi rajin jajan perempuan, seks komersial, PSK. Apa tanggapan kita? Kalau dalam logika saya, pemahaman saya, kita langsung pecat, langsung keluarkan dari gereja. Udah pelayan main pelacur. Kita belajar malam hari ini, itu tidak dilakukan oleh Rasul Paulus. Mengapa? Pertama tentu karena terus menerus saya ulang, Korintus mengenal jemaat ini sebagai anak. Mereka tahu, Paulus tahu mereka telah lahir baru. Itu poin pertama. Paulus mengenal. Kedua adalah karena Paulus mengenal, Paulus menyelidiki apa penyebab orang tersebut melakukan dosa yang nggak bisa ditoleransi tersebut. Ada dua hal, Paulus sabar, Paulus selidiki. Karena itu tentu bahasan kita malam hari ini aplikasinya adalah kita pun saat melihat sesama melakukan dosa yang menurut kita keterlaluan, mari kita belajar menahan diri untuk langsung menjatuhkan hukuman, sedikit diberilah kesempatan untuk menjelaskan kenapa, baru jika ternyata pemberontak, baru dijatuhkan pendisiplinan. Karena jika ternyata seperti kasus ini, mereka bermain dengan PSK karena mereka punya pemahaman yang salah terhadap kebebasan Kristen. Itu yang terjadi kan? Jadi bukan karena mereka tidak lahir baru. Bukan, mereka sudah lahir baru. Puji Tuhan, kita belajar aplikasinya pertama malam hari ini untuk lebih menahan diri sebelum menjatuhkan penghakiman atau keputusan, tetapi juga tentu tadi awalnya adalah tidak mendiamkan, berlaku seperti semua baik-baik saja, nggak ada masalah. Bukan itu solusinya. Saat ada dosa yang tidak bisa ditolerir, dosa yang akan mempengaruhi banyak orang, nggak bisa didiamkan. Namun sebelum mengambil tindakan, harus diselidiki secara mendalam. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita masuk ayat per ayat. Ayat 12. Ya, ini ada istilah kuasa di sini. Basah. Kembali dikaitkan dengan kemerdekaan, kebebasan. Dimengerti oleh jemaat Korintus adalah mereka bebas berbuat apa saja sekehendak hati mereka. Itu yang mereka mengerti. Padahal bukan itu kan yang Paulus ajarkan. Bukan itu. Yang Paulus ajarkan adalah exousia itu adalah, saya lupa di highlight ya. Exousia itu adalah kemerdekaan, kebebasan yang diberikan oleh
Kristus, tetapi dalam kepentingan Kristus. Itu yang nggak dimengerti. Itu yang nggak dipahami oleh jemaat Korintus. Karena itulah kita diajak untuk mengoreksi dengan dua pertanyaan yang Paulus berikan. Pertama, apakah kita memanfaatkan kemerdekaan dengan benar? Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Berguna di sini bukan dalam kepentingan pribadi. Jadi kita sudah baca dalam Alkitab mudah dibaca, kepentingan atau manfaat atau kegunaan kita. Jadi bicara keseluruhan jemaat. Jadi Paulus di sini ingin mengatakan bahwa pertama, saat kita memaknai kemerdekaan Kristus, kita menggunakannya itu bermanfaat bagi sesama enggak? Itu yang disoroti oleh Paulus di bagian ini. Pertanyaan yang sangat membantu kita dalam merespon anugerah kemerdekaan yang Yesus berikan. Bagaimana kita meresponnya? Apakah kita gunakan kemerdekaan itu untuk membantu sesama? Apa justru untuk membuat sesama merasa syak? Kedua adalah, pertanyaannya adalah, kembali tadi sudah saya singgung, apakah kemerdekaan itu justru membuat kita menjadi hamba, memperbudak kita. Jadi bukan Kristus, tetapi kemerdekaan Kristus yang menjadi Tuhan kita. Itu bagian-bagian ini perlu renungan lebih dalam. Saya mau masuk kembali ke aplikasi. Kita perlu benar-benar tepat, seimbang dalam menyikapi kemerdekaan yang Kristus berikan. Memaknai kebebasan yang Yesus berikan. Harus seimbang, harus tepat. Karena setidaknya ada dua ekstrim. Tentu ada dua ekstrimnya. Pertama, ada orang-orang Kristen menyikapi kemerdekaan Kristen dengan hidup sebebas-bebasnya. Ada kedua, ekstrem kedua adalah memaknai kemerdekaan Kristen dengan seketat-ketatnya. Apa-apa nggak boleh. Yang pertama tadi, semua boleh, semua halal. Yang kedua, apa-apa nggak boleh. Kita sudah masuk aplikasi nih ya. Contohnya tato. Tato, bagaimana tato? Bermanfaat nggak bagi sesama? Nah, ini kan orang-orang, masing-masing orang berbeda nih. Kalau memang hamba Tuhan yang ingin menjangkau orang-orang bertato, dia akan terlihat aneh jika dia sendiri yang bersih kulitnya. Tato akan menjadi bermanfaat demi kepentingan Kristus untuk memberkati sesama. Dia bukan sedang gaya-gayaan. Nah, saat kita
memaknai kemerdekaan Kristus dengan seketat-ketatnya, kita dengan segera menganggap hamba Tuhan yang menatok dirinya nggak masuk surga. Dengan demikian apa? Kita yang sedang sesat. Dipastikan saat kita sesat, kuasa Injil tidak bekerja semestinya dalam hidup kita, keluarga, dan persekutuan kita. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Juga yang lebih abu-abu adalah makan darah. Boleh atau tidak? Bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani suku Batak, saat nggak makan darah sesuatu yang aneh. Kembali, perlu ketepatan dalam menyelidiki juga kenapa hamba Tuhan itu ikut makan darah. Hal-hal itu perlu dan perlu. Kita seperti Rasul Paulus, selidiki si hamba Tuhan udah bertobat belum? Ternyata dia benar sudah lahir baru, dia cinta Tuhan. Bergairah dia memberi yang terbaik bagi Tuhan, bagi Kristus. Hanya karena dia makan darah untuk gaul dengan atau bisa diterima dengan sukunya, kita anggap hamba Tuhan ini masuk neraka. Kita sekali lagi dalam ekstrim menyikapi kemerdekaan Kristus seketat-ketatnya. Kita nggak seimbang, kita nggak tepat menghargai kemerdekaan yang Kristus berikan. Sekali lagi, akibatnya adalah kuasa Injil tidak bekerja semestinya dalam hidup kita. Tidak punya otoritas Injil dalam persekutuan kita, dalam keluarga kita. Kita begitu aja nggak ada pertumbuhan rohani. Karena sekali lagi, kita salah menyikapi, menanggapi kemerdekaan yang Kristus berikan. Yang untuknya dia sudah mati di kayu salib. Sekali lagi, dua ekstrim. Pertama, sebebas-bebasnya. Apa saja dilakukan, termasuk hal-hal moral yang dilanggar, yang dicatat oleh Alkitab. Hal-hal etis yang dicatat oleh Alkitab. Dilanggar semuanya. Ini ekstrim pertama. Sama, menghasilkan kesesatan juga. Kuasa Injil nggak mungkin bekerja di orang-orang seperti ini. Tetapi terus terang, di kalangan Pantai Costa, lebih sering ekstrim kedua. Kita menanggapi dengan seketat-ketatnya. Apa-apa aja nggak boleh. Merokok masuk neraka. Saya pernah debat. Setelah nggak rokok masuk neraka. Absurd banget ya. Di Injil nggak ada. Surat Paulus nggak ada. Absurd banget itu. Aneh banget. Dari mana dia ngerti itu? Ya nggak aneh. Kuasa Injil nggak bekerja dengan luar biasa. Anugerah tuh nggak mengalir ke banyak orang. Nggak mau seperti itu. Kita berjuang sama-sama. Injil mengubahkan hidup kita. Anugerah mengalir. Sehingga banyak jiwa merasakan dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dimulai dari anak-anak kita, anggota keluarga kita. Rasa anugerah Kristus itu terbagi, mengalir. Puji Tuhan. Kita masuk ke diskusi dulu. Saya persilakan Ibu Rini untuk diskusi. Puji Tuhan. Teman-teman, ada yang mau menanggapi pembahasan kita malam ini? Ya, Marin, aku kena dua-duanya ini. Iya, udah apa namanya ya tadi tentang makan darah ya. Kedengaran nggak, Marin? Kedengaran ya? Kedengaran banget, Kak. Kedengaran ya. Tentang boleh nggak makan darah gitu ya. Keluarga, ini pribadi langsung ya, bukan orang lain ya. Jadi
Ya, Saya Kak. kan kami ada 5 bersaudara ya. Mm-mm. 3 lahirnya di Katolik begitu ya. Saya dan adik saya lahirnya di GPDI gitu ya. Mm-mm. Eh, kalau dari sebelumnya kan masih lah karena orang Batak juga masih makan darah ya. Nah, saya itu dulu kecilnya masih makan darah gitu ya karena DPD banget lah ya yang tadi versi kedua tadi ya ketat sekali ya. Eh, tapi setelah saya dengarkan firman setelah hidup baru, nah saya nggak makan lagi begitu. Nah sebetulnya sih kalau di suku Batak gitu ya karena Karo khususnya atau juga mungkin Toba ya. Kalau Karo khususnya GBD itu kan sangat banyak ya penganutnya. Maksud saya di kampung saya itu sepertiga lah GPDI gitu ya. Jadi nggak terlalu sulit bagi seorang hamba Tuhan untuk memberitakan kebenaran karena hampir 100% Kristen dan sepertiganya udah GPDI Pantekosta. Jadi nggak masalah. Maksudnya gini, kalau ada pesta apa segala gitu malah diistimewakan GPDI gitu ya. Jadi disediakan makanan yang tanpa berdarah. Udah otomatis gitu ya setiap pesta. Jadi disiapkan. Artinya bukan menjadi apa malah jadi berkat gitu. Artinya gini, walaupun yang mengadakan pesta bukan GBDI tapi karena sepertiga sudah uh, GBDI jadi udah disiapkanlah makanan tanpa darah gitu ya. Kalau B2 gitu ya udah tanpa darah ataupun kalau ayam apapun udah ada. Ini khusus untuk yang tidak makan darah gitu disiapkan gitu. Jadi nggak sulit ya karena mungkin itu tadi ya kelebihannya adalah sudah banyak GBDI dominan lah gitu ya. Nah terus untuk rokok dan tidak merokok tadi juga perjuangan ya bagi saya Bung Sen ya. Jadi karena orang terdekat saya juga masih gitu ya. Tapi saya nggak tahu ya punya pemikiran bahwa sekalipun itu tidak mengakibatkan dia tidak masuk surga, tapi saya berdoanya, berharapnya menghadap Tuhan tanpa rokok gitu ya nantinya begitu. Nantinya seperti itu. Iya, Kak. Kak Suci, hilang nih suaranya. Jaringannya. Jaringan di aku apa enggak? Kira saya salah apa enggak ya? Saya makasih Marin. Iya, makasih banyak, Kak. Maaf nih agak keputus-putus. Di aku kayaknya jaringannya lagi nggak bagus juga nih. Iya, makasih Kak Suci untuk apa ya in apa masukannya ya. Mungkin dari Bow atau Agnes pengalaman ininya boleh. Mungkin tuh aku sih mau tanya yang tadi Jemaat Korintus tentang karunia-karunia yang tadi Bung Sam bilang kan kalau mereka tuh limpah dengan karunia-karunia gitu kan. Tapi karena kebebasan, karena merasa semuanya halal, akhirnya mereka menyimpang dari Injil gitu kan. Yang aku penasaran tuh setelah mereka menyimpang dari Injil itu, mereka kehilangan karunia-karunia itu kayak Bung Sam sehingga mereka merasa ada yang salah gitu. Karena setelah mereka menyimpang mungkin karunia itu diambil Tuhan atau merasa gimana gitu. Aku sih penasarannya cuma itu aja sih Bung Sam. Makasih ya. Iya, makasih Agnes. Kalau Kak Aurora, Kak, ya. Oke, kita lanjut. Bung Semi akan apa ya? Jawab pertanyaan Agnes. Oke, kita lanjut ya. Puji Tuhan, menanggapi sedikit dari Kak Suci tentang kondangan. Beruntung saat kondangan disediakan khusus yang tidak mengandung darah. Tentu pertanyaannya, bagaimana dengan kondangan yang semuanya mengandung darah makanannya? Nah, ini kan perlu disikapi dengan melihat kemerdekaan yang Yesus berikan secara
seimbang, secara tepat. Kalau ditanya ke saya makan sih kok saya mah. Karena menghargai. Kalau saya enggak, Bung. Kalau saya Enggak. enggak makan, Bung. Nah, Enggak. kalau beda-beda, nggak apa-apa kan. Saya senang malah juga tentang mengucapkan Happy Easter. Nah, saya juga bilang ke si Evi, saya malah senang kalau ada berbeda, tapi tetap saling menghargai. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kemudian tentang rokok, ya kembali diingatkan, lahir baru yang terpenting itu yang kita incar. Itu yang kita incar, kita doakan habis-habisan. Doa dengan bergumul kita bahas kemarin. Rokok dan rokok itu sekunder. Tentu ya, namanya orang Pentakosta pengennya siapa sih? Terus kami punya anak terus merokok, siapa sih yang nggak sedih? Sedih pastilah. Karena itu ya terus berjuang, nggak boleh ngerokok. Ya, tapi sekali lagi incerannya adalah lahir baru. Dan dorong terus bertumbuh secara rohani, bertumbuh dalam firman, sehingga dengan kesadaran sendiri, kalau hanya karena takut, ada di medsos tadi barusan saya baca, cari pasangan hidup itu, kalau memang si cewek pengen dapat suami yang tidak merokok, carilah pacar yang memang tidak merokok. Jangan harap nanti sesudah nikah terus berhenti ngerokok, atau pas pacaran berhenti ngerokok. Nggak akan bisa, menurut medsos ini. Kenapa nggak akan bisa? Karena adiksi. Keterikatan, kecanduan. Di status ini bilang, di Twitter, mereka berhenti merokok paling-paling karena serangan jantung, penyakit paru. Itu. Nah, tentu dalam kamus kita ada peristiwa luar biasa yang terjadi dalam hidupnya, yaitu dia lahir baru dan bertumbuh dalam firman, sehingga benar-benar dia dari kesadaran sendiri berhenti merokok. Jika karena saya senang ekstrim sih ya, senang kasus atau contoh yang ekstrim. Jika ada seorang yang lahir Kristen, nama Kristen, berhenti merokok karena serangan jantung, karena kanker, berhenti dia ngerokok, sepertinya lahir baru nih, karena berhenti ngerokok. Kalau patokan kita rokok, maka itu kejarnya adalah lahir baru. Kita kerja di lahir baru. Kita ada lihat hidup dia, cinta Yesus, punya hubungan yang baik dengan Kristus. Rokok nggak rokok, itu kembali ke gimana dia dibesarkan. Tentu contoh sederhananya saat kita dibesarkan oleh Pentakosta, dia akan terus-menerus diproses untuk meninggalkan rokok dengan kesadaran sendiri. Sedangkan mengenai apakah karunia Roh Kudus terus berlangsung di jemaat ini, sesungguhnya tidak dijelaskan. Kemarin juga menjadi pertanyaan Karini, selesai udah buku begini, selesai Zoom gini, Karini bertanya, itu apa nggak berhenti itu karunia? Apakah terus-menerus tuh, padahal ada pelaku incest dibiarkan, mereka nggak banggain salib, tapi banggain filsafat Yunani. Ada jemaat pelayan bermain PSK, dianggap semua baik-baik aja, oke-oke aja, semua aman-aman aja, nggak ada heboh-hebohnya. Itu karunia Roh Kudus masih ada nggak sih? Kalau tanya ke saya sih, tafsiran saya tetap ada.
karena mereka lahir baru. Terus mereka, bagi pemikiran saya, mereka tidak lengkap pemahamannya. Nah, masalahnya tentu saat telah diingatkan. Nah, ini saat telah diingatkan, Paulus negur 2-3 kali, tetap mereka lakukan, barulah menurut saya saat masih terjadi karunia Roh Kudus itu udah masuk ke tahap pembiaran dari Tuhan itu. Malah itu udah hukuman bagi saya sih, menurut saya, pemahaman saya selama ini saya belajar. Udah dianggap keras kepala sama Tuhan Yesus, sehingga dibiarkan. Tentu itu pemahaman saya. Mungkin bisa kasih pendapat, bisa di chat, bisa nanti setelah pembahasan bagian ini. Lanjut dulu. Ayat 12. Kemudian dilanjutkan 13-14, itu sepertinya tidak nyambung. Sepertinya. Tapi sebenarnya sangat nyambung. Sangat berkaitan erat. Mereka salah memahami kemerdekaan Kristen. Dan itu berkaitan erat dengan pemahaman yang salah terhadap tubuh mereka. Karena itulah mereka berpikir seperti yang kita baca ini. Makanan itu diciptakan untuk perut. Sekali lagi, makanan diciptakan untuk perut, perut diciptakan untuk makanan. Sejauh ini pemahaman atau slogan ini benar-benar aja ada benarnya. Namun saat mereka memperluas ke dalam cakupan etika atau moralitas, mereka membuat slogan ini menjadi tubuh diciptakan untuk seks, seks diciptakan untuk tubuh. Dengan analogi yang tadi, makanan untuk perut, perut untuk makanan. Karena itulah di ayat 13, Paulus bilang, tubuh bukan untuk seks, melainkan untuk Tuhan. Itu ayat 13-14. Tubuh untuk Tuhan itu mudah dimengerti. Tubuh kita memang untuk melayani Tuhan. Namun saat dikatakan Tuhan untuk tubuh, itu perlu penafsiran yang lebih dalam lagi, lebih rumit. Kalau buku ini menafsirkan, Tuhan untuk tubuh itu bicara tentang bahwa Kristus sampai mati dan bangkit itu untuk membawa tubuh kita kepada kebangkitan di akhir zaman. Jadi Kristus melakukannya untuk tubuh kita. Tuhan untuk tubuh. Itu saya bisa artikan dari buku kita yang kita jadikan referensi utama. Saya kita hubungkan dengan sistematik teologi, ini bicara tentang anugerah khusus. Tubuh kita tidak seperti tubuh manusia-manusia lain yang tidak diselamatkan. Tubuh kita menerima anugerah
yang ia kerjakan, yang Yesus kerjakan saat ia mati dan bangkit. Tubuh kita, bagaimana caranya, entah itu merupakan misteri, belum jelas bagi kita. Yang jelas tubuh yang ada sekarang pada kita ini, itu Paulus yakini sesuai dengan ilham Roh Kudus, ini mendapat bagian dalam kebangkitan. Sedangkan jemaat Korintus ngertinya enggak seperti itu. Jemaat Korintus ngertinya roh kita, entah tubuh dari mana, tapi yang jelas mereka mengerti roh mereka yang akan masuk surga, yang akan dibangkitkan. Tubuh ya udah binasa. Tapi Paulus koreksi pemahaman tersebut. Karena itulah saat dikatakan untuk tubuh ini dia sudah mati dan bangkit, itu berarti tubuh kita ini bukan milik kita sendiri lagi. Karena untuk tubuh kita ini, Yesus telah mati dan bangkit. Itu argumen yang Paulus berikan di ayat-ayat ini untuk mengoreksi kesesatan pemahaman mereka. Sekali lagi, untuk tubuh ini, Yesus sudah mati dan bangkit. Karena itulah tubuh kita ini bukan untuk kita diri sendiri, untuk diri kita sendiri lagi. Ini sudah dimiliki oleh Kristus. Karena untuk tubuh kita ini, dia sudah mati dan bangkit. Kiranya bisa kita mengerti, memang bagian-bagian ini cukup sulit. Tapi yang jelas, Paulus ingin mengoreksi pendapat mereka, slogan mereka yang menganggap tubuh ini akan habis aja saat meninggal. Paulus bilang, enggak, itu salah. Itu salah benar. Karena itulah, karena tubuh ini bukan punya kita sendiri lagi, kata Paulus, enggak mungkin kita menyatukan diri dengan PSK dalam hubungan seks. Itu sudah masuk ke ayat 16. Kita percepat sedikit. Teman-teman udah masuk jam 9 sebab ya. Mengutip Kejadian 2 ayat 24. Jadi seperti ini. Dalam pemahaman Paulus, jemaat Korintus itu sudah menjadi satu dengan Kristus. Mereka anggota tubuh Kristus. Itu dulu kita mengerti. Itu yang menjadi pemahaman Paulus. Kita menyebutnya dengan praanggapan. Saat dia menjelaskan sesuatu, Paulus sudah punya praanggapan, pengertian dasarnya, bahwa jemaat Korintus sudah lahir baru, mereka semua sudah merupakan anggota tubuh Kristus. Karena itulah tindakan menyatu dengan wanita yang bukan tubuh Kristus itu sebenarnya nggak mungkin, sama saja dengan mutilasi. Memotong tubuh Kristus, memotong anggota tubuh Kristus, dan menyatukan dengan PSK. Itu yang kita dapati di ayat ini. Paulus berusaha sedapat mungkin menjelaskan pada jemaat Korintus. Itu sesuatu yang absurd, aneh, bahkan nggak mungkin
Karena kalian sudah lahir baru. Kalian anggota-anggota tubuh Kristus. Itulah masuk ke aplikasi. Dalam menasihati, bersikap terhadap sesama, dalam mengoreksi, memberi masukan kepada sesama, harus kita hakimi dulu orang yang kita akan nasihati. Orang ini orang Kristen bukan. Kalau Kristen, lahir baru belum? Jangan semua dianggap rata. Kalau kita gampangnya, jemaat Korintus belum lahir baru, nggak mungkin Paulus kasih nasihat seperti ini. Nggak mungkin. Nggak bakal ngerti mereka, nggak bakal nyampe. Karena itulah, saat kita ngobrol dengan orang belum lahir baru, lebih indah sih ceritakan aja pengalaman kita punya hubungan khusus dengan Kristus. Hubungan sesungguhnya, bukan hubungan ritual, karena KTP Kristen, karena dilahirkan Kristen. Tapi kita bilang, kita ceritakan, aku sudah berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Lebih baik ngomong seperti itu. Bicara seperti itu terhadap orang-orang yang belum lahir baru. Kalau cerita tentang, kamu adalah tubuh Kristus. Nggak nyambung, mereka nggak nangkep. Itu kita menjadi aplikasi di bagian-bagian akhir dari pembahasan kita malam hari ini. Puji Tuhan, sudah 9:03, kita masuk ke ayat terakhir, ayat 19 dan 20. Paulus menggunakan dua, ada dilewatkan sedikit ininya. Nggak apa-apa. Ini sudah jamnya. Kita masuk ke 19:20 aja. Untuk menutup pembahasannya, Paulus memberi dua gambaran. Pertama adalah tentang bait. Dua adalah tentang pembelian budak. Paulus bilang tubuh jemaat adalah bait Roh Kudus. Jadi dikuasai oleh Roh Kudus. Jemaat, tubuh jemaat bukan lagi milik jemaat. Tapi Kristus, Allah sudah menguasai rumah ini, bait ini. Tandanya adalah Roh Kudus dihadirkan di tubuh ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Allah. Puji Tuhan. Betapa sabarnya Paulus ya, dalam hikmat Roh Kudus. Tahap demi tahap, argumen demi argumen, dia ingin menjelaskan supaya mereka berhenti bermain PSK. Karena mengerti tubuh mereka ini bukan milik mereka sendiri lagi. Nah, kembali pertanyaan Agnes tadi. Kalau sudah dijelaskan seperti ini, masih diulang lagi, kemungkinan besar dikurangi atau di-stop bahkan ya, karunia Roh Kudus dalam gereja ini. Kemudian, gambaran kedua adalah dibeli seperti seorang budak dibeli oleh seorang tuan. Paulus bilang, tubuh kalian ini sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Lunas dibayar. Karena itulah, saat seorang tuan membayar lunas seorang budak, maka si budak ini milik sepenuhnya dari sang tuan. Demikianlah kita milik Allah. Tubuh kita milik Allah. Puji Tuhan. Terakhir, Paulus katakan di sini adalah muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bagian ini, perintah ini merupakan perintah positif dari ayat
18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Kita sudah bahas tentang perintah positif, perintah negatif di bedah buku kitab Keluaran. Bisa nanti dicari-cari lagi. Bisa kita bicara perintah negatif, jauhkan dirimu dari percabulan, bukan kita terus tidak memanfaatkan tubuh kita, tapi tubuh kita dimanfaatkan. Perintah positifnya adalah tubuh kita dimanfaatkan untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Ibu Rini. Ya, selamat malam teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup Bible study kita malam ini? Kalau tidak ada, kita akan tutup Bible study kita. Nanti saya minta Kak Aurora yang pimpin dalam doa. Ayo, mari kita berdoa ya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini, untuk kami boleh mendapat bagian lagi dari kebenaran firman Tuhan yang sungguh harus kami pahami sedalam-dalamnya ya Tuhan, supaya kami tidak mudah membuat penghakiman yang tampak secara visual ya Tuhan Yesus, tapi sungguh kami boleh mengerti makna yang sesungguhnya, kemerdekaan yang Tuhan berikan yang kami harus gunakan sebaik-baiknya, dan kami harus mengalami kelahiran baru yang sungguh ya Tuhan Yesus, supaya kami juga boleh merasakan bagaimana firman itu boleh diaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk tubuh kami yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, dan kami tidak memiliki hak untuk menggunakan sesuka kami ya Tuhan Yesus, baik dalam pikiran kami, baik dalam perkataan kami Tuhan Yesus, bahkan perilaku kami, karena semuanya Tuhan sudah tebus dengan darah yang mahal, dan kami harus kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berikan kami hikmat ya Tuhan Yesus di dalam melakukan firman-Mu. Kami juga rindu boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Kami tidak mau dicap Tuhan, orang-orang yang mengaku lahir baru, tapi tidak menunjukkan kelahiran baru yang sesungguhnya ya Tuhan Yesus. Kami juga rindu Tuhan, kami boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami, supaya nama Yesus dipermuliakan, nama Yesus yang ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang ambil bagian pada malam hari ini. Kami percaya kami sudah diberkati ya Tuhan. Puji-puji Engkau Yesus Allah kami mau tutup persekutuan kami malam hari ini dengan satu ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat malam.